Dan selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada pagi hari ini insya Allah dalam acara beranda kita akan diisi dengan sharing oleh salah seorang saudara kita yang selama ini kita hanya mengenalnya sebagai seorang pujangga, dan beberapa kali beliau telah menyusun dan membacakan puisi-puisi yang sangat indah dan menyentuh untuk kita semuanya melalui forum Beranda Ngaji Bareng online ini. Namun sesungguhnya beliau adalah seorang profesional dan beliau adalah seorang ahli kriminolog, dan beliau juga adalah seorang dosen, dan beliau banyak sekali menjadi narasumber di berbagai kesempatan untuk beliau sharing bagaimana kriminologi ini di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu bahwa dalam Al-Quran ini pun Allah menggambarkan kepada kita semuanya berbagai bentuk kejahatan yang telah dilakukan oleh umat manusia. Maka apalagi sekarang ini kita bisa mendapati bahwa kejahatan ini terus berkembang. Kita mengenal kejahatan-kejahatan sekarang ini yang boleh jadi istilahnya pun tidak ada pada masa itu, seperti halnya cybercrime misalnya. Sekarang ini muncul istilah itu, dulu kita tidak mengenal istilah itu. Namun kita bisa mendapati dalam kehidupan masyarakat sekarang ini termasuk trafficking dan berbagai penjualan manusia, Bapak dan Ibu, kejahatan-kejahatan itu bermunculan sekarang ini yang tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Nah, hal ini tentunya sebagaimana kita bisa mendapati Allah memberikan peringatan kepada kita semuanya melalui ayat-ayat ini, maka insya Allah pada pagi hari ini kita akan mendapatkan pengayaan informasi dari sahabat kita, saudara kita, Bapak Yasmil Anwar, yang alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita dalam forum ini. Namun sebelumnya kita hantarkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu para peserta yang harus meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan semoga apa yang dikerjakannya dapat berhasil dengan baik dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baiklah Bapak dan Ibu, kita sama-sama menyapa saudara kita pada hari ini. Bahagia sekali melihat beliau telah hadir bersama-sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yasmil. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan yang saya sayangi. Masya Allah. Masya Allah, Pak Yasmil, ternyata saya jadi ingat Pak Yasmil, kembali saya ingin menghantarkan di dalam forum ini, ada pepatah indah dari Aceh, Pak Yasmil. Boh juk boh belangan, wateh truk tabohnan. Buah juk buah belangan, masanya tiba, baru diberi nama. Nah, saya tanya ketika itu, saya kan cukup lama di Aceh. Jadi, sebetulnya itu adalah falsafah yang diajarkan oleh orang-orang tua Aceh pada masa dahulu untuk membuat kita itu menjadi orang istiqomah, bahwa segala sesuatu itu sudah diukur, sudah ditakar, sudah ditentukan oleh Allah kapan itu berlakunya. Nah, betapa Bapak dan Ibu ya kita mendapati sebegitu lamanya Pak Yasmil sudah hadir di forum ini dan selalu hadir hanya berbicara dan menyampaikan puisi-puisinya yang sangat indah. Dan takdir Allah hari ini beliau akan tampil dalam sosok beliau yang sesungguhnya inilah profesi beliau sebagai kriminolog. Nah, Pak Yasmil, kami tidak sabar lagi mendengarkan apa yang Pak Yasmil akan hantarkan dalam forum pada hari ini. Semoga Allah membimbing dan memberikan kemudahan kepada Pak Yasmil, begitu juga nanti insya Allah kami semua diberikan kesabaran, keseksamaan untuk mengikuti pesan Pak Yasmil, dan juga nanti insya Allah kita akan memberikan kesempatan tanya jawab kepada peserta ya Pak Yasmil. Nah, demikian Pak Yasmil yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kami persilakan Pak Yasmil. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya berbahagia sekali berada di kehangatan jamaah yang saya cintai, ngaji bareng online. Pertama-tama saya ingin menyapa Profesor Suharyadi yang saya hormati, Ibu Fadlun, Bu Susi, dan tim admin yang saya banggakan. Tentu saja jamaah MBO yang saya cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya saya ingin juga menyapa kakak saya yang hadir, usianya sudah 75, Ibu Uni Nelza Anwar, dan juga keluarga besar Rajab
keluarga Rajab, kakak-kakak saya, dan bungsu keluarga Rajab, istri saya, Masya Allah. Rajab, Reni Hasanah Yuniati Rajab. Saya sangat berhutang pada istri saya, berhutang cinta, berhutang kasih. Dia memberikan saya begitu banyak bantuan, penyemangat, dan sebagainya. Dari mulai saya mengajar tahun 84 sampai sekarang, istri saya yang menyiapkan bahan-bahan, PPT, dan segala yang saya butuhkan untuk bisa mengajar, narasumber, dan sebagai pembicara di televisi dan sebagainya. Baik, saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu keluarga MBU yang saya cintai, ini sebuah hal yang paradoks. Di tempat yang begini terhormat, dan kita selalu bicara tentang keindahan agama, kebaikan, saya akan bicara tentang kejahatan. Ya, barangkali ini bisa merupakan sebuah peringatan kehati-hatian kepada kita untuk kita lebih waspada. Dan ada pembicaraan dengan Pak Hasan, waktu saya katakan, Pak, nggak apa-apa saya ngomong tentang ini. Kelihatannya ini bicara tentang kejahatan di tempat sesuatu yang yang kita bicara tentang hal kebaikan. Pak Hasan bilang, nggak apa-apa Pak Ismail, kita memberikan satu kesempatan untuk para jamaah kita semua untuk lebih hati-hati, karena kalau menurut saya ya dimanapun kejahatan itu akan ada, dan umurnya memang setua manusia, saya katakan begitu kepada Pak Hasan. Ketika kita tahu putranya Nabi Adam berkelahi lalu saling berbunuhan, ya, Qabil dan Habil, itu juga disebabkan oleh sesuatu motif kejahatan, tapi motifnya bukan kekuasaan atau uang, ya, motifnya cinta di situ. Nanti kita akan bahas juga bagaimana motif dari kejahatan itu apa saja. Bapak, Ibu yang saya hormati, kita akan pertama-tama akan bicara tentang apa itu kriminologi. Ya, kriminologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang menyelidiki, tujuannya menyelidiki apa? Menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Yang tadi dikatakan oleh Pak Hasan, begitu luasnya gejala kejahatan yang dulu kita kenal sebagai kejahatan, mungkin sekarang tidak lagi menjadi kejahatan. Ya. Di tempat A menjadi kejahatan, di tempat B bukan kejahatan. Ya. Di berbagai tempat seperti kejahatan itu memiliki, ya, setiap penjahat memiliki zamannya sendiri. Itu yang terjadi. Lalu menurut Herman Mannheim, kejahatan itu kalau dalam arti sempit mempelajari sesuatu perbuatan, yaitu yang oleh undang-undang dianggap suatu perbuatan yang dilarang secara yuridis. Ya, itu dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luas, kejahatan itu adalah mempelajari masalah-masalah prevensi kejahatan, artinya pencegahan dan penghukuman. Kenapa orang ini dihukumnya maksimal sekian, minimal sekian, apa hukumannya, dan sebagainya, itu dipelajari oleh kriminologi. Nah, jadi kriminologi itu mempelajari sebetulnya
sebab-sebab orang melakukan kejahatan dengan sebab berbagai implikasinya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya jadi teringat pada mahasiswa saya di IAIN dulu, sekarang UIN. Di kuliah pertama, kalau saya menerangkan serupa ini, ya mereka sangat kritis. Mereka mahasiswa yang menyenangkan. Mereka bilang pada saya, Pak Yusmil, ya waktu saya beri kesempatan untuk tanya jawab, menurut kami kejahatan itu sebabnya itu bukan seperti apa yang Pak Yusmil katakan, tapi sebabnya itu adalah karena orang jauh dari Allah, orang tidak mau mengikuti perintah Allah. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Hasan tadi, banyak sekali yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan jahat. Saya tercenung dan saya hanya senyum dan saya katakan pada mahasiswa-mahasiswa saya, apa yang Anda katakan itu tepat sekali, betul. Tidak ada yang bisa membantahnya, termasuk saya. Mereka terdiam. Lalu saya katakan, kita tutup saja buku kita ini, semuanya. Lalu silakan pulang. Yang bawa motor, silakan bawa motor. Kalau ada lampu merah, langgar saja. Tidak perlu turut pada aturan. Wah, tabrakan dong, Pak. Ya, itulah saya katakan. Memang orang yang takut sama Allah, orang yang menurut pada perintah Allah, orang yang dekat pada Allah, akan tahu apa yang harus dilakukannya di dalam berinteraksi di dalam masyarakat. Salah satunya adalah mengikuti aturan-aturan atau hukum yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Mereka tersenyum, merasa nyaman, dan kita melanjutkan kuliah kita. Itu hanya bagian-bagian tertentu saja. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan bicara tentang aspek dari kejahatan itu sendiri. Apa aspek dari kejahatan itu? Dari studi kejahatan ada dua. Ada aspek legal yang tadi saya katakan bertentangan dengan undang-undang, dengan aturan, yang di dalam undang-undang suka dikatakan barang siapa melakukan atau mengambil barang orang lain seluruhnya atau sebagian dan seterusnya dengan tanpa hak akan dihukum sekian tahun dan bagaimana. Nah, itu barang siapa melakukan perbuatan, ya itu secara limitatif dikatakan di dalam undang-undang. Tapi ada lagi aspek sosiologis, yaitu yang bertentangan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Perasaan masyarakat. Barangkali perasaan masyarakat itu mengatakan ini jahat, tapi undang-undang tidak mengatur. Atau kebalikannya, undang-undang mengatakan ini jahat. Masyarakat menganggap itu baik-baik saja. Sebagai contoh, misalnya undang-undang menganggap, masyarakat menganggap, katakanlah perzinaan. Di dalam perzinaan, undang-undang mengatakan bahwa definisi perzinaan adalah orang yang melakukan perbuatan hubungan seksual tanpa pernikahan, di luar pernikahan. Sedangkan di dalam KUHP, kejahatan itu adalah, perzinaan adalah orang yang melakukan hubungan seksual yang sudah menikah, salah satu di antaranya laki-laki atau perempuan, itu namanya zina. Jadi masyarakat itu lebih luas, dan sekarang undang-undang kita sudah diubah, KUHP kita dengan rancangan undang-undang untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh rasa keadilan di dalam masyarakat. Jadi KUHP sudah mendefinisikannya berdasarkan harapan dan rasa keadilan masyarakat. Nah, kriminologi mempelajari kedua aspek itu, dan kriminologi memberikan
sumbangan ya kepada kehidupan hukum ini dan juga di pengadilan untuk orang bisa merasakan adil apabila kedua aspek ini bertemu, yaitu aspek legal dan aspek sosiologikal. Oleh sebab itu disebut sebagai sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Jadi criminal liability. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Hasan, ini share screen-nya kelihatan? Kelihatan. Cuman kalau saya Pak Yesbil mau bisa juga ini share screen. Kalau ini kan kalau dipencet share screen bisa kelihatan semuanya. Kalau ini kan masih ada slide-slide kecil di sampingnya. Iya, oh iya. Tapi ini harus bisa di ini ya, supaya lebih nyaman gitu. Ya, kalau ini kan slide yang lainnya masih terlihat, tapi kalau saya nggak bisa, nggak apa-apa, Pak Yesmil. Oh ya, nggak bisa. Ya, ya Pak, kita lanjut aja. Nah. Kliknya yang mana? Ya, baik. Nggak bisa. Ya. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Kurang ini, kurang profesional main laptopnya. Baik, kita lanjutkan. Saya ingin mengetengahkan apa sih itu kejahatan gitu. Kejahatan itu adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian. Di dalam KUHP itu ada pelanggaran dan ada kejahatan. Ya, jadi ada kelalaian juga yang dilarang oleh hukum publik, hukum pidana, untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana. Ya, sanksinya berupa pidana, bisa penjara, bisa kurungan, bisa denda, bisa pengambilan hak-hak dan sebagainya oleh negara. Perbuatan tersebut diberi pidana karena melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui tadi, yaitu harapan masyarakat mengenai sesuatu tindakan, tingkah laku yang patut ya, dari seorang warganya. Itu menurut Profesor Said Tahapi. Beliau guru saya dan beberapa waktu yang lalu sudah meninggal dunia. Jadi masyarakat menginginkan ada perlindungan, ada harapan, ada ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu dilanggar oleh hukum publik, oleh hukum pidana, itu diatur. Sehingga mereka yang melakukan itu akan mendapatkan sanksi. Sedangkan menurut Bonger, seorang ahli, kejahatan adalah perbuatan yang sangat antisosial. Antisosial, pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan itu antisosial. Mereka misalnya ya mencuri, membunuh, ya seperti juga memperkosa, kemudian ada juga kita kejahatan-kejahatan yang sifatnya white collar crime, ya, korupsi, ya, kejahatan-kejahatan yang dilakukan karena ada jabatan-jabatan, ada kekuatan-kekuatan tertentu di dalam itu merupakan bentuk kejahatan yang white collar crime. Jadi ada yang blue collar crime, ada yang white collar crime. Jadi yang white collar crime itu biasanya dilakukan oleh color, yaitu oleh orang-orang yang berdasi putih, white collar crime. Blue collar crime oleh masyarakat biasa. Ya, disebut juga kadang-kadang street crime, ya, berbagai macam kejahatan. Nah, perbuatan ini dapat dikatakan apabila menurut masyarakat atau undang-undang dicela. Ya. Contohnya misalnya, saya suka memberikan contoh di dalam kehidupan masyarakat di tempat lain, ya, bahwa mungkin di Belanda orang mengisap ganja itu boleh di kafe-kafe di sana. Kalau di kita tidak, karena berbeda dengan
keadaan kita di sini, ya. Dan orang tidak bisa di sini misalnya melakukan hal-hal yang seperti di sana, ya, bebas dan sebagainya. Jadi kejahatan itu berdasarkan waktu, tempat, dan kondisi tertentu. Menimbun minyak goreng, kalau lagi banyak minyak goreng di mana-mana, sehari-hari banyak biasa. Tapi begitu keadaan sulit, negara mengatur, orang tidak boleh menimbun, ada aturannya. Jadi tidak sewenang-wenang, ada aturannya. Ya, sehingga bisa ada pengaturan. Karena hukum itu untuk ketertiban dan kenyamanan. Ya, untuk apa? Nah, itu untuk mengatur orang-orang yang ingin berbuat jahat. Sedangkan menurut Hufnagel, suatu perbuatan dapat dikatakan jahat sebagai suatu kejahatan apabila terdapat unsur-unsur stigma, cacat, noda, cap dari masyarakat. Masyarakat yang mencap. Ya. Seorang yang guru yang melakukan tindakan asusila kepada anak muridnya, itu masyarakat memberi cap stempel yang berat sekali kepada guru itu. Dan oleh sebab itu, Hufnagel mengatakan itu satu yang jahat dan serius, ya, dan serius. Kita menganggap sangat serius hal-hal semacam itu. Ya, oleh sebab itu, kejahatan adalah suatu perilaku yang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Karena sanksi hukum adalah untuk melakukan penjeraan, untuk membuat menjadi tertib. Tanpa sanksi, hukum tanpa sanksi, hanya angan-angan. Ya. Tapi kekuasaan tanpa hukum itu kezaliman. Nah, jadi itu harus ada dua-duanya. Ya. Hukum tanpa sanksi hanya angan-angan. Tapi kekuasaan tanpa hukum itu adalah kezaliman. Pak Yasmil, Ya. Sepertinya di deretan home itu ada tulisan slideshow. Mungkin kalau saya Pak Yasmil pencet itu, dia bisa tertayang agar gambarnya terlihat lebih jelas. Iya, Yang di atas kan di deretan home itu ada insert, design, transition, animation, slideshow. Slideshow di atas. Slideshow. Yaitu di sebelah animation itu. Animasi. Nggak ada tulisan slideshow kan? Nggak ada. Di kita terlihat dia ada tulisan slideshow. Biasanya. Coba dibetulkan dulu. Sebentar. Di atas yang di deretan tulisan home itu. Home, insert, design, transition. Screen. Itu ada slideshow. Tutup nama ini. Oh, ini. Iya dia. Ya. Nggak bisa juga ya. Atau dari sana bisa nggak? Ini Bu Ninit di bagian bawah aja, Bu Ninit yang bawah sekali, di bawah sekali, di bawah. Nah, terus kiri iya. sebelah ini nih, ya itu. Yang ada gelas itu. Ya itu ya. Bismillah. Klik. Ya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Mas. Bapak Ibu, ya saya lebih cepat lagi. Ini terlalu santai. Lanjut ya, Mas. Sini. Ya. Oke, silakan Pak Yasmil. Ya. Kok nggak jalan? Nggak jalan. Mohon maaf, ini nge-hang jadinya. Nge-hang jadinya. Masya Allah. Aduh, memang. Ya. Ulang lagi. Ya, ulang lagi. Asia ini. Laptopnya udah tua, Pak. Oke, bagus. Udah. Nggak mungkin. Tapi nggak mau bergerak. Oh, nggak gerak ya?
ngeheng. Kalau dibalikin lagi seperti tadi nggak bisa Pak Ismail ya? Bisa kayaknya. Maaf kali. Gak apa-apa Pak Ismail, tenang aja Pak Ismail. Iya, Kita saya tenang, tapi kasihan para ibu-ibu, para jamaah yang saya hormati. Oke, Ya, sudah segini aja udah cukup Pak Ismail, segini aja. ya udah. Udah. Siapa ini penjahat? Ini karena kita bicara tentang penjahat, jadi banyak juga halangan. Siapa ini penjahat atau pelaku kejahatan? Saya teringat ada beberapa contoh-contoh ya. Ada pendekatan bioantropologi. Ini dari Lombroso, ya. Jadi sangat antropologis. Penjahat itu adalah orang yang berdasarkan bentuk tubuh, ya, ciri-ciri khas tertentu, lalu pendekatan psikologi, ya, sosial dari Sutherland, ya, kejahatan itu dipelajari katanya, ya. Kemudian 3, pendekatan behavioral, ya, mengenai tingkah laku jahat. Jadi ada tingkah laku itu bisa dilihat, ya, dari perbuatan-perbuatannya ada behavioral. Lalu yang keempat pendekatan psikologi yang tadi Hufnagel. Jadi Hufnagel ini seorang psikolog, dalam bukunya The Other Side of Criminology itu memberikan sumbangsih yang besar sekali kepada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh kriminologi. Kejahatan itu motifnya adalah kekuasaan, harta benda, hubungan sosial, bisa percintaan, cemburu, politik, kebencian, juga teror dan sebagainya, terorisme dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah gangguan jiwa. Ya. Gangguan jiwa itu juga bisa kita anggap sebagai salah satu dari pelaku kejahatan. Walaupun buntutnya tentu bisa dikatakan tidak bisa dihukum begitu. Nah, why people commit crime? Kenapa orang melakukan kejahatan? Nah, ini dari tadi yang saya 3-4 itu, kita bisa lihat, kalau diurai ada dari spiritual, demonological, yaitu orang-orang yang menganggap ada kekuatan-kekuatan tertentu, spiritual tertentu dalam kehidupan, ya, misalnya bisa ilmu kebal dan sebagainya, ya, kejahatan-kejahatan yang juga karena kepercayaan tertentu, membuang anak ke, ya, waktu zaman jahiliyah mungkin seperti itu, ya, waktu zaman Nabi Musa juga dikubur hidup-hidup, ya, kemudian juga membuang bayi, ya, ke pundan gunung untuk memuja segala sesuatu, itu juga bisa merupakan sebab dari kejahatan. Ada biological, ini yang menarik, yang tadi dari Lombroso, ya, itu ada ciri tertentu, ada born criminal. Orang itu jahat karena memang dari sononya gitu, ya. Kalau kita lihat ada orang yang unyeng-unyengnya 2 gitu, ya, atau 3 yang udelnya bodong, itu sering dianggap ini anak nakal ini misalnya, gitu, ya. Jadi ada biological, ya. Kemudian ada tapi tidak ada physiological. Jadi ini karena psikologi, ya, karena ya gangguan-gangguan, ya, karena kecenderungan psikologi, ya. Kemudian juga ecological, lingkungan. Nah, jadi kejahatan itu karena lingkungan, ya. Nah, lingkungan macam-macam, lingkungan yang sifatnya patologis, yang banyak sekali menanggung penyakit-penyakit masyarakat, itu bisa membuahkan berbagai kejahatan. Lalu ekonomik, ya, karena masalah ekonomi. Yang terakhir adalah sociological, interaksi di dalam masyarakat yang terjadi kecenderungan konflik dan sebagainya, membuat orang ingin mencari jalan keluar, ada yang berdasarkan hukum, ada yang tidak berdasarkan hukum, yaitu kejahatan itu sendiri. Nah, pertanyaannya mengapa akhir-akhir ini kejahatan semakin kejam? Ya. Bukan main. Terakhir kita ngelihat, ya,
bagaimana itu para anak remaja, ya, orang-orang dengan mudah untuk membacok, membunuh, memalak, ya, dan melakukan segala sesuatu, perampokan, menggunakan jalan, ya. Banyak sekali, ya, undang-undang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Ya. Nanti jam 1 saya diminta bicara tentang seorang guru, ya, seorang guru yang bukan guru, ya guru lah di situ, ya, yang melakukan pelecehan seksual kepada anak umur 18 bulan. Nah, ini kan sesuatu yang sangat mengerikan, ya, sakit jiwa ini, ya. Terjadi proses dehumanisasi, ya, globalisasi, hedonisme, materialisme, orang orientasinya memburu material, hedonisme, mencari kesenangan, ya, dan tidak lagi memikirkan moral, ya, menghalalkan segala cara, agama hanya sebatas di bibir, ya, dan tidak menjadi panutan dan perbuatan sehari-hari. Nah, ini terjadi. Ya. Kenapa ini terjadi? Kita kembalikan lagi. Bagaimana kita melihat sosok dari kejahatan dan pelaku kejahatan itu sendiri dari tadi. Apakah dia mengalami sociological, kemudian apakah dia economical, apakah karena lingkungan, apakah karena biologis, apakah karena memang hal-hal tertentu bersama spiritualism, ya, kepercayaan, ideologi dan sebagainya. Ini bisa membuat kita bisa memahami apa yang terjadi. Memahami bukan berarti menyetujui. Memahami untuk lalu memberantas dan mencegah dan tidak menjadi korban. Selanjutnya yaitu saya ingin rumuskan apa yang saya katakan tadi, yaitu mengenai pendekatan studi kejahatan Lombroso. Lombroso itu K sama dengan B. K itu kejahatan menurut Lombroso, K itu sama dengan B itu bakat. Karena bakat, karena ada gate, karena ada sesuatu yang dibawa oleh orang itu sendiri. Born criminal, ya. Jadi criminal typology. Ada tipologi-tipologi tertentu di dalam perilaku jahat. Salah satunya misalnya bentuk muka, bentuk rahang, rambut, tangan, telinga, mata. Itu ada di dalam teori kriminologi. Dan sampai sekarang kita kalau mengambil KTP itu harus dilihat bentuk mukanya, ininya segala macam, itu menggunakan masih ada seperti itu. Yang kedua dari Lacassagne, yaitu sociological, yaitu kejahatan sama dengan lingkungan. Ya, kejahatan sama dengan lingkungan, yang kejahatan itu karena pengaruh lingkungan. Yang ketiga, C oleh Enrico Ferri, disebut kejahatan sama dengan lingkungan, ya, karena bakat dan lingkungan. Jadi dua-duanya. Jadi tidak faktor tunggal, tapi faktor jamak. Pada umumnya para ahli kriminologi mengatakan bahwa memang kejahatan itu dilakukan tidak faktor tunggal, tapi faktor jamak. Banyak faktor-faktor tertentu, tapi ada faktor yang dominan. Interupsi sedikit Pak Yasmil. Ya. Ini kepada Bapak atau Ibu yang mungkin tidak disengaja, ya, gitu, melalui perangkatnya sehingga menghadirkan coretan-coretan di slide ini, mohon kiranya dapat menghapusnya. Oh, iya. Saya yakin bahwa ini nggak disengaja mungkin, ya. Jadi mohon. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya. Sudah saya bantu hapus, Pak Hasan. Ya, terima kasih. Kemudian tadi born criminal, tadi fisik. Ini juga kenapa bisa ketahuan seperti ini? Ada penelitian di 3.000 orang penjahat, ya, orang yang di dalam penjara, dilihat bentuk kepalanya, diukur dan sebagainya, itu bisa ditentukan, oh, penjahat itu seperti ini. Tapi juga penelitian itu lupa, banyak orang yang di luar yang seperti itu, tapi belum masuk penjara. Ada Sutherland. Sutherland itu seorang ahli kriminologi. Dia bicara tentang differential association, asosiasi yang berbeda-beda. Orang kalau melihat sesuatu itu, jadi menilai perbedaan sikap dan tanggapan atau reaksi individu atas kesempatan melakukan kejahatan. Jadi crime committing situation.
Jadi orang melihat satu objek, pintu rumah orang lain terbuka, ada yang memberi kabar kepada orang yang punya rumah, Pak, pintu rumahnya terbuka. Tapi ada yang justru, wah ini kesempatan untuk mengambilnya. Ya. Nah ini jadi ada situasi yang berbeda yang ditafsirkan oleh orang di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Lalu menilai reaksi individual terhadap pola tingkah laku kriminal. Ya kan? Ada yang menganggap ini biasa saja, ada yang menganggap ini adalah suatu perbuatan yang kriminal, itu dinilai oleh orang lain juga dalam hal ini. Jadi ada perbedaan ini. Nah ini menarik sekali Sutherland karena dia mengatakan bahwa kejahatan itu dipelajari. Ya, tingkah laku kriminal itu dipelajari. Tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang-orang lain melalui suatu proses komunikasi. Ya, mungkin orang yang sama-sama di penjara akan ngobrol-ngobrol dan komunikasi. Mungkin sekarang juga di media sosial atau di berbagai tempat itu orang bisa melakukan komunikasi-komunikasi verbal atau non-verbal. Yang ketiga bagaimana? Ya, bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal terdapat dalam kelompok-kelompok intim. Itu yang saya katakan tadi, mungkin kenakalan remaja juga itu karena keintiman tertentu, lalu orang-orang yang menganggur dan sebagainya, yang berkumpul-kumpul dan menyatakan berbanyak hal, ya di dalam kegiatan-kegiatannya itu menjadi pemicu untuk mempelajari tingkah laku kriminal. Mempelajari tingkah laku kriminal termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan atas dasar pembenaran. Nah, di dalam mempelajari itu ada ya teknik-tekniknya juga diajarkan. Bagaimana merampok, bagaimana ini, itu, dan sebagainya, termasuk juga kejahatan dalam birokrasi, itu selalu dipelajari. Ya, motivasi-motivasinya, melihat temannya kaya, karena melakukan ini, itu, dan sebagainya, itu menjadi dasar pembenaran. Ya. Dan saya juga teringat pada mahasiswa saya di suatu tempat yang saya ajarkan, ya, di satu instansi, dia mengatakan bahwa, ya, saya ini tidak bisa melakukan kejahatan, bukan karena saya tidak mau, ya, tapi karena tidak ada kesempatan. Ya. Kalau ada kesempatan, saya ingin melakukannya. Nah, itu kan karena apa? Karena situasi dia mempelajari kejahatan itu dan menunggu adanya kesempatan. Ya. Dan seseorang melakukan kejahatan itu juga disebabkan adanya sesuatu delinquency, ya, ada kenakalan, ada hasrat-hasrat tertentu, ya, karena penghayatan terhadap peraturan perundang-undangan lebih suka melanggar daripada menaati. Kayak kita lihat ya umumnya remaja, ya kalau ada rumput yang baru ditanam, ada pagar, ada itu hal yang lain itu dia jalan di atas rumput itu, ya. Dan itu bukan hanya pada remaja, pada orang dewasa juga demikian, ya. Itu juga banyak sekali dia lebih suka untuk melanggar daripada mentaati. Dan itu memang ada pada masyarakat kita, ya. Jadi kesadaran hukumnya lemah, ya. Lalu asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung durasi, priority, dan intensity, ya. Frekuensi, durasi, priority, dan intensity. Frekuensinya berapa sering dia berhubungan, ya, dengan kejahatan. Durasinya berapa lama dia berhubungan, ya, terus-menerus ada dalam situasi itu. Priority, bagaimana, ya, dia masa lalunya, dan intensitinya juga demikian. Tetapi kan kita bisa lihat, ya, para polisi, jaksa, dan penegak hukum kan frekuensi durasinya itu erat sekali di dalam kesehariannya. Tapi ya tentu saja dalam intensitinya dia tidak seperti itu, ya. Dia tidak dididik untuk itu. Yang kedelapan, proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar. Jadi belajar hal yang baik, juga belajar hal yang buruk, itu sebetulnya ada proses belajar yang sama. Nah, tapi yang 9, sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan sebagai perbuatan umum oleh nilai-nilai yang sama. Jadi tingkah laku kriminal itu khas, ya. Jadi pelanggaran itu khas orang-orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat itu tidak semuanya, ya. Orang yang
kesulitan ekonomi, ada yang pergi ke masjid berdoa, tapi ada yang membuat kejahatan. Lalu teori kontrol sosial ini kita mengatakan bahwa disebabkan oleh struktur keluarga, rekan remaja, pendidikan atau kelompok dominan. Nah, di sini kita di Indonesia kontrol sosial ini kadang-kadang lemah, ya. Satu sama lain itu seringkali tidak memiliki deregulasi, ya. Perasaan-perasaan kita saling mengontrol dalam konteks ikatan social bonding, ya. Nah, ini disebabkan dari rumah misalnya, pendidikan dan kelompok dominan. Kelompok dominan itu yang biasanya ada pada kelompok dekat yang kita anggap sebagai panutan, ya, kelompok yang sebagai panutan. Nah, ini harus bisa teori ini banyak penting di Indonesia, ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Yang teori yang lain adalah anomi. Nah, ini sangat sulit, ya, kita di Indonesia ini kan tuh tanpa nomi itu nomoi, ya, tanpa aturan, ya. Kadang-kadang ini terjadi masa transisi, Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Masa transisi di dalam masyarakat ada normalness, ya, kehilangan norma, ya, menimbulkan perilaku deviance. Kehilangan norma ini begini maksudnya. Jadi norma-norma lama itu sudah mati. Norma-norma sebelum reformasi di Indonesia itu sudah tidak hidup lagi, ya. Sebelum ada cyber, ya, itu tidak ada. Tapi begitu mau ada cyber, terus ada cyber, orang belum bisa gitu, ya. Ada masa transisi, ya. Nah, ketika transisi itu orang kebingungan, anomi, ya. Orang bingung harus apa yang menjadi pegangan. Nah, pada saat kebingungan itu terjadi anomi deregulasi, yaitu regulasinya tidak jelas, turun, tidak bisa dipegang, kemudian anomi kesenjangan, ya, antara goal dan main itu terjadi kesenjangan. Lalu mengapa, ya, mengapa pelaku kejahatan sering atau lambat terungkap, ya? Kemarin juga saya diminta kembali beberapa kali sudah tentang kasus Subang gitu misalnya. Kenapa kasus Subang itu tidak terungkap-ungkap juga, ya? Padahal udah begini begitu laporannya dari polisi sudah banyak dan sebagainya, karena banyak faktor, ya, banyak faktor, ya. Faktor perundang-undangannya, undang-undangnya belum jelas, ya. Faktor penegak hukumnya harus lebih profesional, meningkatkan diri, kemampuan dan sebagainya. Nah, yang paling sering adalah faktor fasilitas, sarana prasarana. Untuk sekali mengurus satu perkara itu kecil sekali, sehingga polisi tidak bisa bergerak gitu, tidak bisa bekerja dengan baik, ya, karena apa, dananya kecil sekali dan kadang-kadang diambil oleh pusat sehingga ini menjadi panjang dan sebagainya, ya. Kemudian fasilitas itu juga faktor masyarakat, bagaimana masyarakat mau berpartisipasi atau tidak, atau juga faktor budaya hukum. Bapak Ibu yang saya hormati, ini masuk ke white collar crime. Di sini biasanya kejahatan-kejahatan ini yang dilakukan oleh orang yang dihormati dan memiliki status sosial tinggi, ya. Tapi ini dia mencari keuntungan sendiri. Kita bisa lihat, ya, di dalam kehidupan kita di Indonesia, secara global dan sebagainya, ya, kejahatan-kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang sangat kita hormati, ya, di dalam kehidupan bernegara ini. Kemudian white collar crime ini juga, ya, didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang menggunakan pekerjaannya atau bisnisnya sebagai seolah-olah legal, ya, seolah-olah legal. Kemudian ada tipe-tipe kriminal namanya white collar crime. Kita lihat aja ini ada nomor 4, ya, yang penting ini, ya, consumer fraud, ini yang dilakukan oleh investasi bodong, ya, dan seperti itu, ya, kita juga bisa lihat. Kemudian juga ada bribery, ya, corruption dan sebagainya, ya, itu juga corruption juga kita bisa lihat ini, ya, penipuan terhadap konsumen, ya, suatu tindakan yang menyebabkan konsumen atau menyerahkan uang, ya, investasi bodong itu oleh bimoli atau binomo, ya, oleh binomo, ya. Kalau bimoli itu karena minyak yang lagi sulit sekarang, ya, binomo itu, ya. Jadi itu karena apa, ilegal, ya. Kadang-kadang kan itu korban itu menyerahkan dirinya kepada orang yang ingin melakukan
penipuan terhadap dirinya, ya. Jadi perannya besar sekali, ya, dari orang yang melakukan itu dibantu oleh yang ingin menjadi korban, ya. Nah, ini kita lihat ada hadis, ya, ada surat Hud, ya, ayat 85, sempurnakan, ya, takaran dan timbangan dengan adil. Jangan kamu merugikan orang lain, ya, dengan melanggar hak-hak mereka, dan janganlah perbuatan kejahatan itu di muka bumi. Saya sering sekali mengutip ini dan mengajarkan bahwa jangan bermain-main dengan sukatan, ya. Jadi kita ini kadang-kadang tanpa sengaja literan diketok bawahnya, kemudian timbangan tidak dikalibrasi, ya, dan sebagainya. Banyak sekali, ya, hal yang harus kita perbaiki dalam hal ini. Kemudian korban kejahatan ini tentu saja kita dalam bicara hari ini tentu kita juga harus berhati-hati supaya tidak jadi korban kejahatan. Ilmunya namanya viktimologi. Kemudian viktimologi diartikan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji semua aspek dari yang berkaitan dengan korban, termasuk juga aspek yang berkaitan dengan ganti rugi. Perumusan ini membawa akibat viktimologi yang harus difahami sebagai berikut, ya. Korban akibat perbuatan manusia, jadi manusia lain melakukan satu dan lain hal, yaitu perkosaan, pembunuhan, kriminalitas lain yang dalam perdata, yaitu ganti rugi, kemudian administrasi dan sebagainya. Kemudian korban di luar perbuatan manusia, yaitu seperti bencana alam yang terjadi sekarang, penyakit dan sebagainya. Kemudian menurut Mendelssohn ada 5 macam, ya, yang membuat itu derajat menjadi korban. Ini tadi yang saya katakan, yang sama sekali tidak bersalah, korbannya tidak bersalah, yang menjadi korban karena kelalaian, ya, mau ngambil uang ke ATM, motornya masih tetap hidup, masuk ATM cepat-cepat, begitu di dalam ATM mobilnya dibawa kabur orang. Karena itu kelalaian sendiri, ya. Ya, yang ketiga, yang sama sekali bersalah dan tidak dengan pelakunya, ya. Yang keempat, yaitu yang lebih bersalah dari pelakunya. Jadi tadi yang saya katakan, dia yang merangsang dan lebih bersalah dari pelakunya. Yang kelima, korban adalah satu-satunya yang bersalah di dalam hal ini, ya, dan sebagian harus dibaiki. Baiklah, saudara, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ini listen learn-nya, ya, mengetahui. Jadi kita belajar ini, hari ini kita bicara-bicarai, ngobrol tentang ini, yaitu mengetahui dan memahami tentang kejahatan, ya. Dalam hal ini juga kita kejahatan itu tetap kejahatan, jadi tidak bisa ditolerir, ya, tidak disetujui, walaupun kita pahami, ya, hukum harus bisa mengawalnya. Lalu bagaimana pencegahan dan penanggulangannya secara pribadi, keluarga, masyarakat, ya, penegak hukum dan kita semua, ya. Kemudian selama ada manusia tetap akan ada kejahatan, ya, dan tugas kita meminimalisir kejahatan. Kita bersyukur dan beruntung kita punya Allah, ya, karena iman dan Islam kita punya iman dan punya Islam. Lalu ini ada ya, Asyam, ya, dari ayat 10 ini, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhami kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Yasmil atas sharingnya yang luar biasa pada pagi hari ini. Persiapannya yang sangat sungguh-sungguh, ya, sehingga kita mendapatkan slide-slide dan presentasi yang sangat komprehensif pada pagi hari ini. Nah, baiklah Pak Yasmil, kita akan memasuki pada pagi hari ini beberapa pertanyaan yang telah dihantarkan juga oleh para peserta, yang kami coba scroll saja di sini. Yang pertama ingin menyampaikan pertanyaan dari Pak Mehmet Gunawan, Pak
Emil. Ya. Kejahatan di dunia akan diadili dan dihukum kalau ketahuan. Tapi dalam hukum agama apapun, kejahatan akan selalu diadili dan dihukum oleh Tuhan. Bagaimana pendekatan keagamaan bisa dilakukan untuk mengurangi kejahatan? Mohon penjelasan Pak Yasmil. Pak Mehmet yang saya hormati, sesungguhnya saya tidak bicara keagamaan, tentu Pak Hasan ini. Kalau saya kan kriminolog, jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa seperti mahasiswa saya tadi yang di awal begitu, ya, kita harus menjauh, ya, dan kita harus selalu mengingat Allah, ya. Tetapi tentu saja di dalam hukum positif di Indonesia itu harus menampung, ya, harapan-harapan kita agar kita bisa secara hidup di dalam negara Pancasila ini, ya, yang tentu saja mempunyai ketuhanan yang Maha Esa, itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kejahatan, ya. Tapi tentu saja jawaban ini Pak Hasan, ini saya tidak punya kemampuan untuk ini. Terima kasih Pak Mehmet, itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak Yasmil ya, Pak Mehmet dengan pertanyaannya. Saya itu jadi teringat kemarin ketika Ibu Dr. Dit ya menyampaikan dan hadir dalam forum ini Pak Yasmil ya, bahwa bagaimana Dr. Dit, beliau sebagai dosen, ketika beliau memberikan pembelajaran kepada para mahasiswanya tidak hanya memberikan teori-teori terkait masalah kedokteran itu, tetapi beliau menyampaikan pesan-pesan moral ya di hadapan para mahasiswanya. Nah, sehingga kalau misalnya kita perhatikan bahwa mengenai masalah pembelajaran agama ini bukan hanya sekedar pengetahuan semata, tetapi ujungnya adalah pembangunan karakter ya. Nah, sehingga tidak cukup semata hanya diberikan sebagai teori, tetapi harus kita lakukan secara komprehensif ya dari berbagai sisi yang dilakukan tadi itu. Dan menarik tadi ketika Pak Yasmil menyampaikan bahwa sebetulnya pemberantasan ataupun pencegahan kejahatan ini tidak hanya peran dari semata-mata lembaga hukum, tetap bukan hanya orang tua saja, tetapi masyarakat pun sebenarnya berperan ya di dalam mencegah terjadinya kejahatan ini sendiri. Tadi Pak Yasmil menyebutkan juga bahwa kejahatan itu bukan hanya sekedar niat ya, tetapi juga ada opportunity gitu kan ya. Nah, kalau kita bisa mengunci opportunity itu dengan sistem, ya itu salah satu hal yang bisa dilakukan seperti halnya yang kita dapati di Singapura ya Pak Yasmil ya, halnya ataupun di negara lainnya dengan sistem yang kuat, aturan main yang kuat gitu kan, kejahatan itu tereliminir walaupun itu belum termatikan sebetulnya kejahatan itu, karena begitu ada celah dia akan muncul kembali, tapi paling tidak kan kita sudah bisa mengurangi itu. Mungkin itu saja, mungkin nanti kita berlanjut dalam diskusi ini, saya kira akan menjadi semakin menarik ini. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, kita beranjak pula ke pertanyaan berikutnya. Ini saya tertarik nih dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fikri Bombah nih. Dia menyampaikan melalui direct message, keberadaan media sosial seolah menjadi sebuah peluang besar bagi para penipu sebagai tempat untuk melancarkan aksinya. Dan teknik menipu yang digunakan juga sudah semakin canggih dan terus berkembang dan bahkan berani. Bahkan membawa dan mengatasnamakan akun pribadi kita. Nah, pertanyaan kami, apakah pengaduan tindakan seperti ini kepada polisi diperlukan barang bukti dalam bentuk apa? Apakah cukup melaporkan nomor teleponnya saja ataukah nomor WA-nya saja? Kejahatan seperti ini cukup banyak dan belum ada yang kita lihat tertangisi. Mohon penjelasan dari Pak Yasmil. Iya. Pak namanya Pak? Pak Fikri Bombah, dipanggil Bobby, Pak Bobby. Oh iya, Pak Bobby yang saya hormati. Ini pertanyaan sangat baik ya, karena pelaporan sama pengaduan itu tentu berbeda ya. Kita melapor ya dengan laporan ya bisa siapa aja. Kalau pengaduan tentu orang-orang yang terkena itu melakukan ya bisa pengaduan ya seperti itu. Yang penting lagi bahwa
seperti yang Pak Hasan katakan tadi juga, dunia cyber ini memang membuka banyak kemungkinan. Ya, salah satu dampaknya, ampasnya, selain sekian yang baik, ya, yang banyak, yang bagus, ya, ada ya digunakan juga oleh para penjahat. Ya, penjahat dalam hal ini adalah kadang-kadang tidak terlihat, ya, karena kita tidak melihat perilakunya langsung, ya. Kalau zaman dulu ada di terminal, dia bertato, ya, mabuk-mabukan. Tapi kalau di media sosial ini tampak justru lebih alim dari yang alim begitu, ya. Nah, ini kadang-kadang kita tertipu, ya. Oleh sebab itu, mengenai tadi apakah barang bukti yang dibawa bukti, kita bisa sebetulnya tidak terlalu sulit, ya, karena undang-undangnya sekarang sudah ada, undang-undang mengenai IT, ya, TE itu, ya, dan KUHP dan banyak undang-undang yang lain yang sudah membackup, ya, bahwa kita cukup melaporkan kepada polisi apa yang kita ketahui. Nanti lebih mudah, seperti contohnya kejahatan yang berkaitan dengan investasi bodong ini kan lebih mudah untuk kelihatan begitu, ya, karena memang terlihat perilakunya, ya, langkah-langkah dalam kesehariannya, apa yang dia lakukan itu semuanya itu terlihat oleh masyarakat. Jadi untuk melihat siapa pelakunya itu lebih mudah. Saya juga pernah mengalami situasi yang tidak nyaman. Saya datang ke polisi, lalu polisi yang mencari, ternyata yang melakukan penghinaan terhadap saya itu tinggalnya di California gitu, ya. Jadi bisa dilihat melalui cyber. Jadi kepolisian juga sudah punya kemampuan untuk cybernya sudah bagus, ya, menjalankan penelitian dan penyelidikan itu dalam konteks itu. Saya rasa kesadaran kita, ya, untuk melaporkan itu yang terpenting, ya. Jadi apa yang kita ketahui, apa yang kita rasakan, apa yang kita miliki nanti bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Itu yang saya bisa sampaikan, Pak Bobi. Insya Allah itu kita bisa melindungi diri. Hanya saja kita tidak bisa terlalu minta cepat, ya, karena banyak sekali hambatannya yang berkaitan dengan tadi saya katakan sarana dan prasarana, dan juga tentu kita tidak bisa sama misalnya antara penegak hukum di Jakarta dengan di tempat yang terpencil, kemampuan profesionalitasnya juga terbatas. Jadi tapi mereka punya jaringan-jaringan komunikasi juga. Itu Pak Bobi yang bisa saya sampaikan. Nuhun. Baik, terima kasih Pak Yasmil. Berikutnya dari Pak Kristiono Sulistianto. Beliau menyampaikan bahwa saya merasa bahwa kejahatan di negara kita bukan berkurang, bahkan semakin banyak. Dibuktikan dengan semakin tidak memadainya kapasitas lapas. Benarkah demikian? Apakah hal ini ada hubungannya dengan KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda? Bagaimana mengatasi hal ini? Iya. Oh, Pak Kris, yang saya ya hormat hampir mau bertanya tentang ini. Kalau sebagai kriminolog, kami ya juga itu akan berpegang pada rate crime, pada data. Apakah meningkat, ya, atau tidak meningkatnya, lihat pada data yang kita susun begitu, yang disusun oleh polisi, ya. Apakah itu white collar crime, berbagai jenis kejahatan dan sebagainya. Ya, kita bisa lihat dari datanya. Ya. Kalau kita lihat dari datanya, oh ya ini meningkat, yang mana yang meningkat dan sebagainya. Nah, ini biasanya per tahun kita bisa lihat. Ya. Memang kejahatan-kejahatan ketika terjadi COVID ini, kejahatan-kejahatan blue collar crime itu lebih banyak, ya. Orang kesulitan ekonomi dan sebagainya, ya. Itu juga kenaikannya. Tetapi mengenai kalau dihubungkan dengan keberadaan lapas, ya, lembaga pemasyarakatan, ya yang terjadi sesungguhnya adalah bahwa lembaga pemasyarakatan kita itu terlalu sedikit jumlahnya. Jadi selama ini kita tidak lihat ada lapas-lapas yang baru gitu. Ya. Lapas kita masih kurang karena tadi sarana prasarana, kan penegakan hukum itu bukan hanya ketika terjadi penangkapan sampai pengadilan, tapi juga ketika sampai ke lapas. Pembinaan, itu penegakan hukum sampai di situ. Nah, di bagian terakhirnya ini terjadi. Nah, ketika terjadi berjubel orang di satu tempat,
ya, yang diadili dan yang sudah diadili dan yang belum diadili, yang sudah menjadi warga binaan, itu menjadi tidak pembinaannya tidak baik gitu ya. Sehingga ketika dia keluar dia jadi residif, kembali lagi melakukan, dan kadang-kadang menjadi lebih pinter karena lapas itu menjadi sekolah untuk belajar kejahatan yang lebih berat. Dan ini yang kita tahu, dan Pak Presiden dan para menteri di dalam kabinet termasuk juga Menteri Kehakiman berusaha ya membangun lapas-lapas sehingga pembinaannya itu menjadi baik dan kita terjadi masa asimilasi ya, nanti masa ketemu lagi dengan masyarakat itu memang sudah sembuh ya, sudah sehat ya. Dan Pak Kris yang saya hormati, betul undang-undang KUHP kita itu buatan tahun 1897 ya, sudah tua sekali, bahkan oleh orang Belanda sendiri juga sudah tidak digunakan. Belanda sudah menggunakan undang-undang yang baru itu ya, Wetboek van Strafrecht itu. Kita juga sudah membuat ya, rancangan undang-undang sudah, tapi dalam perubahan-perubahan yang sesuai dengan yang kita ingin ya. Seperti saya katakan tadi ya, pengertian perzinaan ya, banyak pengertian-pengertian lain yang memang definisinya sudah harus diubah gitu ya, sehingga sesuai dengan negara kita ya. Nah, jadi pokok persoalan kita hari ini yaitu mengenai penjahat dan kejahatan tidak lepas dari politik hukum negara ya, mau dibawa kemana dan bagaimana kita menganggap bahwa penjahat dan kelakuannya yang jahat itu dia bukan ampas dari kotor atau dari dia sebagai kotoran kuda yang sakit ya. Ya, kudanya harus kuda yang sehat, dan dia juga bukan tinja dari ini, dia adalah bagian dari masyarakat kita yang menurut beberapa kriminolog yang kena musibah ya, dan dia harus dibantu. Cara membantunya ya tadi itu yang lembaga pemasyarakatannya, pembinaannya, ya pengaturannya, perundang-undangnya, penegak hukumnya, masyarakatnya ya. Jangan sampai ketika dia masuk ke dalam masyarakat kembali reject masyarakatnya. Dianggap wah ini penjahat ya. Saya nggak mau bergaul dengan penjahat. Dikasih stigma seperti apa yang dikatakan oleh Hofnagel. Nah, ini yang masih di kita ini pendauran ya, mengembalikan para pelaku kejahatan yang sudah dibina di dalam lapas itu kepada masyarakat, itu masih harus terus ditingkatkan. Ada BAPAS ya, yaitu Balai Pemasyarakatan di luar ya. Tetapi kadang-kadang juga karena tidak ada pekerjaan ya, orang itu yang tadinya penjahat itu ya kemudian sudah baik, tidak ada pekerjaan, jadi nanti dia bekerja lagi di sektor-sektor ya, mestinya jadi debt collector gitu, yang kembali lagi akan melakukan kegiatan-kegiatan kekerasan dan sebagainya. Nah, juga lapangan pekerjaan itu yang harus kita lakukan. Jadi apa yang disinyalir oleh Pak Kris tadi itu tidak salah ya, tetapi saya ingin menjelaskan apa yang terjadi di balik itu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Yasmil. Ini sebelum kita beranjak ke pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan juga. Kalau seandainya ada pengadilan, kita memperhatikan bahwa para kriminal itu, kalau seandainya pelaku kriminal itu laki-laki, pakai baju koko, pakai topi haji. Kemudian kalau saya perempuan, itu pakai ini dikasih jilbab. Nah, padahal ternyata dalam kesehariannya dia tidak begitu, dan bahkan ada beberapa kasus itu bahwa dia bukan Muslim sama sekali. Kenapa? Fenomena apa? Apakah kebiasaan saja ataukah memang hal ini ada ketentuannya? Mohon penjelasan Pak Yasmil. Dan kemudian ini dipertautkan Pak Yasmil, ada pertanyaan juga nih masuk gitu. Kan kalau kita sering lihat di film kan ada detektif swasta itu di luar negeri itu, gitu kan ya. Nah, apakah di Indonesia sudah muncul juga lembaga detektif swasta sehingga masyarakat bisa mengadukan kepada lembaga-lembaga seperti itu? Bagaimana menurut Pak Yasmil? Iya Pak, terima kasih Pak. Wah, saya dengan Pak Hasan juga pernah ngobrol. Kita dua-duanya senang baca majalah detektif dan romantika ya Pak, pada masa remaja dulu ya Pak. Pak Hasan jadi ustadz, saya jadi kriminolog karena senang baca itu. Ya begini, ya saya ya
ingin tersenyum gitu, ingin tertawa, makanya pertanyaan yang tertawa itu. Ini Bu Ratu juga yang aktif di Wapas ini tahu. Bu Ratu, assalamualaikum. Jadi saya ya ujuk-ujuk kalau orang sudah mendadak takwa begitu ya, mendadak takwa itu. Ya tidak harus begitu, tapi kan dia tidak bisa dicegah untuk memakai pakaian-pakaian seperti itu. Sementara kalau sudah menjadi tahanan, ya sudah harus masuk di lapas, ya tentu akan pakai baju seragam yang sudah ditentukan, ya tidak bisa pakai baju yang seperti kita katakan bahkan yang bukan Muslim itu banyak sekali, bahkan ya peci, ya kemudian pakai yang mungkin pengacaranya begitu ya, meminta dia supaya tampak lebih takwa dan lebih dikasihani nanti oleh hakim ya ketika pergi ke pengadilan dan sebagainya. Tapi saya rasa hakim juga tidak lagi terkecoh, Pak Hasan, dengan gaya-gaya seperti itu ya, karena memang itu hanya keinginan pribadi saja ya. Yang kedua, lembaga itu sebetulnya tergantung dari sistem hukum yang dianut begitu ya. Kalau kita kan sistem hukumnya itu Eropa kontinental, ya, bukan Anglo-Saxon. Jadi kita itu sama dengan Belanda, ya. Dan kita juga belum punya lembaga-lembaga seperti yang Pak Hasan katakan secara resmi, ya belum ada. Tetapi bahwa pengacara itu melakukan juga bantuan hukum ya, jadi ada bantuan hukum untuk melakukan detektif itu ya, melakukan penyelidikan dan penyidikan, karena di dalam undang-undang penyelidikan dan penyidikan itu yang dilakukan oleh polisi dan jaksa ya, tidak bisa dilakukan oleh swasta di kita ya, jadi bahkan bisa ditangkap ya kalau kita melakukan itu ya. Hanya kalau itu untuk kepentingan tertentu ya, misalnya kayak punya senjata gitu ya, itu ada di Indonesia. Kalau di Amerika kan sudah bisa beli. Kalau kita ada, tapi harus izin ya. Nah, izin dari kepolisian dan sebagainya, izinnya itu juga per tahun harus diperbaiki ya. Bodyguard dan sebagainya itu tidak ada ya. Security juga harus ada izin ya dan sebagainya. Kita lebih orientasi pada negara yang melakukan penjagaan dan komunikasi hukum semacam itu. Itu Pak Hasan yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih Pak Yasmil. Tadi mengenai yang pertama itu pertanyaannya bahwa apakah itu secara sistemais, secara hukum, ataukah tergantung pengacara tertentu saja gitu Pak Yasmil. Sehingga kesan umum itu bahwa setiap penjahat kriminal yang diadili itu selalu menggunakan baju koko, kopiah haji, dan kemudian yang perempuan itu selalu ditutupi dengan kerudung itu. Apakah ada maksud-maksud lain itu yang tadi yang ditanyakan itu Pak Yasmil? Apakah memang landasan hukumnya ataukah karena case by case saja seperti itu? Tidak ada, maka itu saya katakan tadi tidak ada aturan kecuali kalau sudah divonis dan dia sudah masuk tahanan ya, atau dia harus pakai baju yang ini, yang tahanan gitu ya. Kalau ini kan bisa, mungkin kalau mau pakai kebaya juga boleh begitu ya, atau pakai dan sebagainya. Tapi kesan memberikan ujuk-ujuk takwa itu yang menggelikan gitu sebetulnya kita. Tapi kalau yang betul-betul orang yang bertakwa tentu kita hormati hal tersebut. Oke. Terima kasih Pak Hasan. Baik Pak Yasmil, ini ada pertanyaan dalam case pribadi yang dialami oleh Pak Joyce Bijaksono Suparno. Jadi beliau menyampaikan bahwa pada bulan Februari 2021 mengalami penipuan dan mentransfer sejumlah uang kepada penipu tersebut. Namun alhamdulillah begitu sadar beliau segera melaporkan ke Kasat Reskrim Polda NTB dan kemudian segera memblokir uang yang belum sempat dicairkan oleh sang penipu. Berhasil diblokir oleh bank. Namun uang beliau tidak bisa ditarik kembali sehingga beliau pun sempat melaporkan ke OJK. Nah sayangnya laporan ke Polda maupun ke OJK juga tidak dilanjutkan. Ya sehingga statusnya berarti terkatung-katung hingga saat ini keberadaan uang beliau. Namun penjelasan dari Pak Yasmil dalam kaitan teori kriminalitas.
Ya, sesungguhnya kalau hal ini disadari secara sistem hukum di Indonesia, kalau penjahatnya tertangkap, ya misalnya, kemudian diadili, uang yang ditransfer itu, transferannya atau dan sebagainya itu bisa menjadi alat bukti. Ketika sudah diputus, ya biasanya putusan hakim itu adalah barang bukti dikembalikan kepada pemilik dan sebagainya. Itu harus dikembalikan begitu, ya kan? Nah, tapi kalau belum ada putusan hakim, ya bisa saja terjadi lama gitu ya, terkatung-katung dalam hal ini. Nah, ini yang menjadi masalah di dalam penipuan di dalam online dan sebagainya, ya. Jadi bagaimana uang itu dikembalikan? Oleh sebab itu banyak desakan-desakan dari pakar kriminologi dan sebagainya, harus dibentuk satu badan tertentu yang khusus gitu, yang bisa menangani ya setelah putusan hakim itu, lalu bagaimana cara mengembalikannya dan sebagainya, itu harus jelas sekali. Kalau enggak menjadi terkatung-katung, apalagi yang seperti dialami oleh Pak Joyce tadi ya, ini sangat-sangat tidak baik gitu ya untuk kemaslahatan umum, dan juga wibawa hukum ini juga akan tercoreng ya oleh situasi yang semacam ini ya. Nah, itu harus segera diselesaikan. Pertama tentu pihak bank ya. Pihak bank itu kan ini nasabahnya ya. Bagaimana dia menjadi dia bisa membantu ya kepada, lalu juga pihak kepolisian ya, dan penting juga pihak dari lembaga-lembaga terkait lainnya, yaitu OJK ya. Itu perlu. Saya rasa ini harus menjadi PR ya, PR yang harus diselesaikan oleh negara dalam hal ini, agar tidak melukai dan menciderai rasa keadilan dari masyarakat. Itu Pak yang saya ingin sampaikan. Terima kasih Pak Yasmil. Berikut ini kerisauan dan pertanyaan disampaikan oleh Ibu Pur. Jadi beliau menyampaikan bahwa pada kasus investasi bodong biasanya dibangun image terlebih dahulu agar calon nasabahnya percaya bahwa perusahaan yang menghimpun dana tersebut adalah perusahaan yang bonafit. Tetapi setelah ketahuan kalau ia merupakan investasi bodong, maka nasib dana nasabahnya tidak karuan kemana. Nah, dalam hal ini apakah tidak ada perlindungan hukum bagi para nasabah agar dananya tersebut bisa ditarik kembali? Nah, saya ingin menimpa pertanyaan ini, menambahkannya dengan case yang berbeda, tetapi senada dalam hal perlindungan hukum nih Pak Yasmil. Sekarang ini kita mendapati bahwa seakan-akan ya kepedulian itu terkesan semakin menurun dalam kehidupan masyarakat. Contohnya seperti apa? Kalau dulu, kalau orang terjadi kecelakaan sepeda motor atau apa gitu, orang berupaya beradu cepat ya untuk memberikan pertolongannya. Nah, sekarang kepada orang yang kecopetan, dicuri, ataupun bahkan pemukulan, penikaman, kecelakaan sepeda motor, kalau hal itu terjadi, orang berusaha menghindar gitu kan, menjauhi tempat kejadian itu, karena stigma yang muncul bahwa kalau seandainya kita melakukan upaya pertolongan atau apa, nanti akan diribetkan menjadi saksi dan sebagainya, panjang persoalannya, dan bahkan boleh jadi dalam beberapa case menjadi tertuduh bahkan di dalam kasus seperti itu. Nah, sehingga sejauh mana Pak Yasmil perkembangan hukum ya untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang memang sepatutnya mendapatkan perlindungan dalam case seperti ini, agar semangat kepedulian dalam masyarakat itu dan keberanian melaporkan kejadian-kejadian itu muncul kembali. Iya, makasih Pak Hasan, itu pertanyaan yang sangat menarik ya. Tapi yang pertama dulu saya ingin jawab. Tadi agak mirip dengan Pak Joyce tadi ya, mengenai uang yang sudah di-store ya, itu tidak jelas rimbanya, bagaimana cara mengembalikannya ya. Nah, banyakkan ya memang selebriti suka dilibatkan untuk sebagai pemanis ya, supaya bisa uang banyak didapatkan ya. Tetapi kadang-kadang selebriti itu juga tidak tahu dia kenapa dilibatkan ya, dia senang saja padahal dia sudah masuk ke dalam salah satu dari yang kita sebut sebagai membantu terjadinya kejahatan. Dalam hukum pidana juga itu bisa dihukum ya, sampai hal tertentu ya, harus
berhati-hati juga. Ya. Kemudian pengembalian itu sendiri biasanya kan itu dibebankan kepada jaksa, ya. Ketika diputus atau sudah diputus, lalu jaksa yang membalikan. Nah, saya khawatir saja, ya, karena jaksa juga punya banyak pekerjaan lain. Itu penting, ya, dipikirkan oleh pemerintah. Ada dibuat satu lembaga tertentu, ya, yang khusus itu ad hoc, ya, yang bisa membantu untuk menghitung, ya, kerugian itu sendiri berapa, siapa, bagaimana perbandingan satu sama lain, dan bisa dikembalikan secepat mungkin, ya. Dan itu perlindungan hukum yang penting, karena salah satu tugas negara adalah melakukan perlindungan hukum, ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kenyamanan dan perlindungan kepada negara. Kalau enggak, kepada siapa lagi kita bisa meminta perlindungan tersebut. Itu yang bisa saya jawabkan untuk pertama. Yang untuk yang kedua, ini menarik sekali, ya. Jadi orang takut menjadi saksi. Itu di Indonesia bukan hanya baru sekarang, karena takut jadi ribet, ya. Padahal ada undang-undang perlindungan saksi dan korban. Ya, undang-undangnya sudah ada, lembaganya juga sudah ada, Komisi Perlindungan Saksi dan Korban. Yang seharusnya kalau itu berjalan, saksi yang meninggalkan pekerjaannya di sawah dan dia harus ke pengadilan untuk menjadi saksi, itu diberi insentif, gitu, diberi uang untuk bisa ganti rugi dari mengkat itu. Itu dalam aturan itu juga ada, gitu, ya. Kemudian juga dia dilindungi dari perilaku-perilaku buruk orang yang ingin mengancam dia, dan itu juga ada, semuanya secara hukum itu sudah ada, ya. Tapi juga seperti yang saya katakan tadi di awal di dalam tulisan ada PPT, ya, kesantunan sosial itu kolaps, gitu. Jadi terjadi dehumanisasi, ya, di dalam masyarakat, ya. Terjadi juga, ya, kemudian rasa altruistik, ingin berkorban untuk kepentingan umum itu juga menurun, ya. Nah, itu tidak ujuk-ujuk datang, gitu. Itu juga karena ada trauma-trauma tertentu, ya, ada situasi-situasi tertentu yang orang takut, gitu, karena di dalam kehidupan sehari-hari ini kan masyarakat itu sebetulnya adalah tempat bersemainya kejahatan itu juga sendiri, ya. Nah, kalau orang tiba-tiba dihakimi, mobilnya dihancurkan, dipukuli, ya, bersama-sama, habis mukul itu terus pergi saja, kayak orang pergi dari lapau makan, lap bibir terus berangkat, gitu, seolah-olah dia tidak pada punya urusan dengan kejadian, pada orangnya yang dia lakukan itu juga sudah mengalami penderitaan. Nah, ini terjadi proses tadi anomi, ya, ada nilai-nilai yang rusak di dalam masyarakat, ya, nilai-nilai yang lama sudah mati, nilai-nilai baru sudah belum tumbuh, ya, jadi ada kekosongan, ya. Nah, di sini juga kontrol sosial, ya, bagaimana kontrol sosial, ya, antara di dalam masyarakat dan juga dari negara kepada masyarakat, masyarakat kepada negara, dan juga tadi kenapa orang punya pemikiran-pemikiran differential association yang sangat berbeda-beda, yang ekstrim kadang-kadang, ya, karena kadang-kadang ada terjadi polarisasi melihat sosiologi, melihat agama, melihat kebudayaan dan sebagainya. Nah, ini tugas kita semua menurut tema saya, ya, karena bukan kalau ditambahkan diberikan kepada penegak hukum saja, penegak hukum juga terbatas, ya. Penegak hukum bekerja itu kebanyakan di hilir, ya, di hulunya kan banyak lembaga-lembaga lainnya. Ya, ada Thomas, tokoh masyarakat, ada Toga, tokoh agama, ada Topol, tokoh politik, tokoh remaja, ya. Macam-macam ini juga harus bekerja bersama-sama. Jadi hukum itu tidak berdiri sendiri, dia hanya bagian dari kehidupan kita bermasyarakat. Kadang-kadang orang menganggap hukum itu tidak sendiri, dia harus bisa menyelesaikan segala sesuatu. Padahal sebetulnya adalah kita harus selesaikan bersama-sama, apalagi kalau kita melihat bahwa kejadian itu seperti apa yang Pak Hasan katakan tadi, ya, ada di jalan, ya, di mana dalam kehidupan sehari-hari itu kita lakukan. Dan ya, saya ingin mengatakan kesantunan sosial kita juga memang dalam keadaan seperti ini harus dibangkitkan, gitu, ya, keadaannya, ya, kan mau Ramadan ini, ya, tentu kita bisa menjadikan forum-forum pertemuan-pertemuan itu untuk bicara, ya. Ini satu hal yang istimewa, ya, di sebuah
tempat pengajian kita ya, forum pengajian ini kita bicara tentang kejahatan gitu ya. Ini satu yang menurut saya di tempat-tempat lain kalau mau juga seperti ini bisa menyadarkan bahwa ini tanggung jawab bersama, Pak Hasan. Ya, ini terima kasih sekali karena ini juga jadi pikiran kita semua. Gitu. Makasih. Baik, Pak Yasmil. Pak Yasmil, berikut ini kita akan menghadirkan seseorang yang beliau memiliki irisan yang sama dengan Pak Yasmil. Sesama sebagai pujangga, namun beliau juga ternyata pemerhati kriminologi juga. Dan kemarin kita sudah membacakan syair dan pantunnya yang luar biasa. Kita undang sekarang untuk berbicara langsung nih, menyampaikan pertanyaan Bapak Profesor Syafsir Ahlus kepada Pak Ahlus. Kami persilakan Pak Ahlus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hasan, Pak Yasmil. Yang alhamdulillah ini pagi ini bisa bersilaturahmi. Pak, begini Pak, dulu zaman saya suka baca lah gitu ya. Saya kan sampai baca segala macam buku termasuk kriminologi. Dalam teori kriminologi itu ada satu hal yang menarik saya waktu itu, yaitu mungkin Bapak tahu persis tuh teori broken window, Pak. Mungkin ya Bapak tahu ya. Jadi teori broken window itu intinya bahwa lingkungan yang entropinya tinggi, artinya yang tak teratur, itu akan mendorong meningkatnya terjadi kriminalitas. Lalu seingat saya dalam buku itu sebutkan juga salah satu wali kota New York waktu itu ya, begitu dia jadi wali kota, yang dilakukannya adalah dia mengecat semua stasiun-stasiun subway supaya bersih gitu ya, dan itu ternyata signifikan menurunkan angka kriminalitas di New York itu sangat tinggi sekali. Artinya memang benar teori itu kan pernah digunakan. Nah, sekarang ini kalau pengamatan saya justru ada upaya-upaya orang untuk itu Bapak tadi bilang tadi anumi itu ya, antara lainnya, di mana yang normal lama sudah nggak dipakai, normal baru belum jelas. Dan ini kayaknya dicoba dipertahankan untuk beberapa segelintir orang menggunakan ini untuk kepentingan mereka yang mestinya itu masuk kriminal, tapi nanti dia nggak jadi kriminal. Jadi dia hanya misalnya yang tadinya masuk katakanlah seperti orang yang dibohongi itu loh Pak ya, orang dibohongi itu nanti yang ujung-ujungnya karena sistemnya masih gitulah ya, padahal itu sistem tersebut memang nggak tahu sengaja atau bagaimana, tapi kalau kita perhatikan sekarang ini betul-betul kita lagi dalam masa dibilang teratur juga tidak, tapi kalau dibilang rapi juga iya, rapi dalam fisik ya, tidak teratur kita kan di sistem Pak. Nah, apakah menurut Bapak kriminal yang klasik yang dalam teori lama itu kita kategorikan kriminal tapi sekarang ternyata nggak bisa dikriminalisasi itu bagaimana nih Pak dalam teori kriminologi untuk mengatasinya? Kira-kira gitu Pak. Ini cukup menarik masalah kriminologi ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Pak Agus ya, saya sepakat itu ya. Di Belanda juga rumah-rumah itu rapih ya, dari batu-batu itu. Kalau orang ingin mengubahnya itu nggak boleh gitu. Harus lapor Kota Braga walaupun itu rumah kita sendiri gitu. Di Jepang juga ketertiban ya, kerapihan itu utama ya. Kemudian juga di Singapura ya, bagaimana ketertiban ya tadi yang Bapak katakan itu ya, itu memang memberikan juga ketertiban semacam itu, memberikan dampak pada turunnya rate crime gitu ya. Nah, karena apa? Karena orang akan juga jadi waspada ya. Orang juga jadi waspada, orang jadi ada sistem perlindungan pribadi yang baik ya. Yang kaitannya dengan bagaimana melindungi ketertiban dan kerapihan itu sendiri ya. Hanya kan saya ingin juga menyampaikan kembali bahwa kejahatan itu bukan karena faktor tunggal. Banyak faktor-faktor yang itu, tapi ada faktor dominannya tergantung jenis dan bentuk kejahatannya itu sendiri. Ya, kalau di Indonesia misalnya sekarang kelihatan banyak yang berkaitan dengan kesusilaan ya di dalam keluarga, KDRT dan rumah tangga ya, anak-anak juga ya, karena berbeda dengan di Amerika, dengan di luar negeri.
Anak kecil itu dari kecil sudah tidak boleh tubuhnya dijamah oleh orang lain kecuali ibu bapaknya, ya kan? Itu sudah aturannya begitu ya. Kalau di kita kan kalau ada keluarga yang memeluk anak kecil dan sebagainya itu kalau anaknya nggak mau, budaya bilang jangan, itu kan paman kamu, itu kan ini gitu. Jadi berbeda cara memandang sesuatunya. Nah, ini yang membuat jadi banyak hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan itu tumbuh ya, karena ada faktor budaya. Nah, di Indonesia budaya juga berubah dengan cepat gitu. Yang tadinya kita sangat kolektivitasnya tinggi, sekarang banyak justru ke individualitas gitu ya, bahwa kita tidak lagi melihat hal itu, dan upaya-upaya untuk menjadi kolektif itu sudah dilakukan dengan berbagai cara ya. Tapi menurut hemat saya tetap saja kembali lagi bahwa aturan perundang-undangan itu bukan produk yang harus berdiri sendiri ya. Penegak hukum juga tidak bisa bekerja sendiri. Fasilitas sebagaimanapun banyaknya fasilitas juga sulit untuk bisa ditegakkan pada orang yang greedy ya. Korupsi itu greedy, udah kenyang perutnya, udah nggak butuh lagi apa-apa, tapi dia rakus gitu ya. Itu rakus. Profesor itu bilang itu orang rakus itu memang sulit untuk bisa dihentikan ya, karena dia seperti meminum air laut, saya bilang ya, makin diminum makin haus gitu ya. Nah, orang yang seperti ini kan harus dapat hukum yang berbeda, jadi harus ada perubahan hukum, pembaharuan hukum ya. Hukum tidak boleh statis ya, karena hukum harus menjawab tantangan dari masyarakat. Hukum harus bisa mengayomi masyarakat, harus bisa melindungi masyarakat. Hukum bukan untuk hukum, tapi hukum untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, kriminolog itu juga bekerja juga dalam konteks itu gitu. Kriminologi Indonesia harus lebih diperkembangkan karena kita menggunakan pakem-pakem barat. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, hampir semuanya itu barat, tapi sudah diadaptif. Kita harus mencari lagi apa sih? Kenapa kalau mau lebaran itu kejahatan itu naik? Bentuk kejahatan apa saja? Ya, kenapa? Ya baca-baca gitu semacam itu. Nah, penelitian-penelitian kriminologi itu harus diperbanyak untuk menjawab kepentingan-kepentingannya dengan mengubah peraturan perundang-undangan, profesionalitas hakim, para penegak hukum, dan juga sikap masyarakat. Ya, sikap masyarakat itu, masyarakat kita kan cuek bebek kadang-kadang ya, tidak ya, bahkan untuk mengurus segala sesuatu minta tolong sama Pak RT, minta tolong sama Pak RW ya, dan sebagainya, padahal kita harus menjalaninya sendiri ya. Apalagi kalau udah berkaitan dengan hukum yang sifatnya pidana dan sebagainya, ya kita harus juga bicara tentang bagaimana kita berhubungan dengan penegak hukum. Pak Agus, saya rasa itu, saya juga kebetulan menulis buku kriminologi, dan nanti bisa saya lihatkan gitu ya. Saya 2 versi bikin buku kriminologi, yang versi textbook ya, sudah cetak ulang beberapa kali, juga yang versi pop ya. Jadi sengaja saya bagi jadi 2 versi supaya yang pop itu bisa dibaca dengan nyaman oleh awam, yang textbook buat mahasiswa ya. Itu yang kita bisa obrolkan ya Pak Agus. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Ahlus. Senang sekali Prof. Ahlus telah memperkaya ya makna pertemuan kita pada hari ini dengan pertanyaan yang disampaikan. Dan berikut ini kita sama-sama ingin mengundang Prof. Suharyadi untuk menyampaikan sambutan dan komentarnya. Mestinya Prof. Ahlus tetap berada nih di frame ini. Silakan Prof. Suharyadi. Terima kasih Mas Janudin. Saya asik banget nih mendengarkan Pak Yasmil ini. Bapak-Ibu sekalian yang masih hadir 308 orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yasmil Anwar ini kan selama ini di NBO kita kenal sebagai ahli membuat puisi ya. Ternyata keahlian yang sebenarnya itu ahli kriminologi. Dan bukan hanya ahli, malah udah nulis buku textbook, yang buku populer, macam-macam yang tadi disampaikan, yang luar biasa. Jadi masalah kriminologi ini saya udah lama Pak ini berteman dengan, saya kira teman Pak Yasmil juga ya, almarhum Profesor Dr. Roni Nidi Baskara Pak. Ya, Pak Roni. Iya, itu beliau kriminolog dari UI.
Iya. Dan terkenal sebagai kriminolog santet, Pak. Ya. Iya. Bukunya, disertasinya tentang santet, Iya, Pak. Iya. Tentang santet karena beliau orang Banten, dan di Banten banyak orang santet menyantet, jadi kemudian memasukkannya dalam disertasinya untuk risetnya seperti itu. Dan beliau memang pakar di bidangnya sehingga banyak sekali diundang siaran televisi macam-macam ya pada waktu itu ya. Ada kasus apapun tentang kriminologi itu almarhum yang diundang. Saya sangat dekat dengan beliau karena waktu itu saya angkat sebagai Wakil Rektor 3 di Universitas Mercu Buana selama 2 periode. Jadi ya sedikit banyak paham mengenai masalah kriminologi. Tetapi penjelasan Pak Yasmil tadi makin gamblang pemahaman kita tentang masalah kriminologi. Jadi walaupun yang dibahas Pak Hasan tiap hari itu bagaimana kita menuju kebaikan, tapi di dunia ini memang Allah sudah menciptakan orang yang jahat dan orang yang baik, ya. Sehingga mempelajari kejahatan menjadi penting juga supaya kita hati-hati. Dan tadi Pak Yasmin sudah membedakan ya, kita tahu dari dulu ada blue collar kriminal dan white collar kriminal. Yang sebenarnya teori yang disampaikan Pak Aklus tadi mengenai broken window itu lebih banyak ke blue collar ya, lebih banyak ya. Karena itu penataan lingkungan ya, itu karena lingkungan yang kumuh, yang tidak teratur, sehingga menyebabkan kejahatan semakin meningkat ya. Sehingga contohnya tadi wali kota New York, kemudian di Singapura, di Belanda, semua ditertibkan supaya blue collar kriminal ini semakin bisa diturunkan. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi ini Pak Yasmil ya, tadi sudah dibahas panjang lebar ya. Ini justru yang tumbuh subur itu yang white collar tadi. Iya. Yang kejahatan tidak nampak dengan kasat mata, tetapi kerugiannya sangat besar. Ya. Sekarang itu yang barusan ketangkap itu Crazy Rich dari Bandung itu ya, yang apa namanya Pak Yasmil pasti sangat paham ya karena orang Bandung ya. Betapa kekayaannya ratusan miliar dengan menipu orang ya. Waduh, itu luar biasa. Ini baru yang ketahuan Pak. Yang tidak ketahuan banyak banget. Lebih banyak lagi. Jadi memang ilmu itu terus berkembang, tapi kejahatan perkembangannya lebih cepat dari ilmu yang kita pelajari. Apalagi perangkatnya Mbak tadi ya. Fasilitasnya, polisi di dalam bisa mengusut perkara-perkara semacam ini, itu juga di samping keahlian para polisinya, juga peralatan, kecanggihan peralatan. Ini yang kita sering ketinggalan Pak Yasmil ya. Tapi dengan Pak Yasmil bisa mengungkapkan secara gamblang tadi, kita semakin paham ya, memang mengatasi kejahatan itu sangat tidak mudah. Apalagi kejahatan yang menyangkut pemerkosaan, pelecehan seksual, itu yang terungkap itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang tidak terungkap. Karena berbagai faktor ya. Yeah. Ada guru ngaji, ada guru yang membangun pesantren, akhirnya melakukan kejahatan seksual dihukum seumur hidup kemarin ya. Ini kan cuma satu contoh kecil dari yang ketahuan. Yeah. Yang ketahuan itu luar biasa banyaknya. Dan ini memang tantangan-tantangan yang kita hadapi bersama. Oleh karena itu memang alhamdulillah kita ikut ngaji bareng online ini ya. Paling tidak setiap hari kita mendapatkan hikmah-hikmah dari para pemberi tausiah ya. Dan hari ini mendapat tausiah yang luar biasa dari Pak Yasmil. Yang nanti mungkin ditutup dengan syair Pak. Ya, silakan. Siap. Dan ini ya, kalau kemarin kita kedatangan tamu Pak Yudhistira Masardi itu pernah menulis buku Arjuna Mencari Cinta. Kalau saya lihat wajah Pak Yasmil itu Arjuna ini Pak Yasmil. Ketemu cintanya di buku Rajab. Ya benar tuh. Karena saya melihat dari ungkapan awal tadi betapa cintanya Pak Yasmil sama Ibu ya. Dan betapa cintanya Ibu sama Pak Yasmil karena sampai kepada membuat slide-slide-nya juga Ibu yang ikut menyiapkan ya.
Ini menunjukkan kita menjadi contoh bagaimana keluarga seharusnya berperilaku antara suami dan istri. Luar biasa Pak Yasmil. Jadi itu satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan semuanya diberi anugerah semacam itu. Pak Zainuddin, terima kasih banyak atas prakarsanya untuk menghadirkan Pak Yasmil yang kita kenal selama ini sebagai penulis puisi yang handal, yang puisinya sangat bermakna ya. Sekarang tampil aslinya sebagai kriminolog hebat gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini memberi pada kita bahwa disitulah kehebatan teman-teman kita yang di NBO. Hampir semuanya mempunyai kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang bisa di-sharingkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan semua memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan Pak Yasmil. Terima kasih Pak Zainuddin, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Syaradi atas ulasan yang disampaikan dengan begitu renyahnya pada pagi hari ini dan merangkum semuanya, dan bahkan begitu piawainya Prof. Syaradi bisa melihat tidak hanya dari sisi apa yang diutarakan oleh Pak Yasmil, tapi memahami benar bagaimana bahasa tubuh dan bahasa hati yang diekspresikan oleh Pak Yasmil pada pagi hari ini, terutama bagaimana pekannya Prof. Syaradi menangkap keterikatan begitu kuat dan indahnya cinta antara Pak Yasmil dengan Ibu, sehingga sama-sama kita pun lamat-lamat bisa mendengarkan juga Bapak dan Ibu ya, bahwa suara Ibu Ninit pun ikut mewarnai di dalam acara ini, bahwa beliau tidak hanya mensupport dengan doa dan semangat, tetapi begitu indahnya keterpaduan ya ekspresi cinta antara keduanya. Nah, Pak Yasmil serta Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya kira waktu juga yang membatasi kita semuanya sehingga kita akan sampai kepada penghujung acara ini. Namun sebelum Pak Yasmil menyampaikan kata penutupnya pada hari ini, merasa berdosa saya kalau sana tidak menyampaikan ungkapan hati yang disampaikan oleh Bunda Ratu yang disajikan di dalam kolom chat pada pagi hari ini maupun yang ada di dalam WA ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa beliau tidak hanya pemerhati, tetapi beliau pelaku kepedulian kepada saudara kita yang berada di lapas itu. Nah, beliau menyampaikan pada pagi hari ini untuk kita semua dalam kolom chat ini bahwa bertahun dan berpuluh tahun bahwa beliau terlibat di dalam kegiatan bagaimana menyantuni dan memberikan bantuannya kepada para penghuni lapas yang berada di wilayah Banten itu. Namun beliau menyetujui apa yang disampaikan oleh Pak Yasmil bahwa walaupun mereka bertahun-tahun ditinggal di lapas itu, namun justru di dalam lapas itu banyak sekali terjadi kegiatan dan praktek-praktek yang justru seakan-akan di situ semacam lembaga training, justru meningkatkan kualitas karena mereka saling sharing ya pengalaman dan pengetahuan di sana. Dan bahkan yang terjadi menurut apa yang dia sampaikan, petugas-petugas lapas pun ternyata banyak juga yang tergoda dan justru menjadi pengembangan cabang baru dan penguatan daripada kriminalitas itu sendiri. Nah, sehingga Bu Ratu menanyakan kepada Pak Yasmil dan juga menjadi perhatian kita bersama, sesungguhnya apakah di dalam lembaga pemasyarakatan itu hanya kita membatasi ruang gerak mereka secara fisik, ataukah ada langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah? Bagaimana sesungguhnya upaya membangun karakter? Jadi bukannya sekedar menghukum, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana mengembalikan karakter asli mereka, fitrah yang telah diberikan oleh Allah itu kepada mereka, sehingga tidak terjadi sebagaimana diungkapkan oleh Pak Tamrin kasus first travel. Nah, sehingga sekarang ini walaupun secara hukum, secara formal masyarakat melihat bahwa para pelaku dalam artian bahwa manajemen telah ditangkap, dikurung, di penjara dan sebagainya, namun bagi masyarakat kecil yang sudah terlanjur menempatkan dana di sana, bagaimana status dana mereka? Apakah ada tanda-tanda walaupun sekecil apapun untuk dikembalikan atau diberikan kesempatan untuk berangkat umroh, sehingga betapa nestapanya bagi mereka yang menjadi korban ini, dan di mana letak perlindungan pemerintah terhadap hal yang seperti ini. Nah, ini saja mungkin Pak Yasmil sebagai penutup sebelum Pak Yasmil menyampaikan ini yang dapat ditambahkan. Silakan Pak Yasmil. Ya, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh yang hadir, termasuk pada pengayom dari acara ini ya, Pak Hasan, Prof. Suharyadi, Bu Fadlun dan timnya yang sangat saya hormati, Bu Ratu,
di dalam undang-undang lembaga kemasyarakatan itu, undang-undang pemasyarakatan itu, apa yang kita sama-sama ketahui, mungkin Bu Ratu juga ketahui, sudah ada pengaturannya, ya, sudah ada kelas-klasternya, ya, bagaimana kita menempatkan para warga binaan. Sebutannya bukan orang penjara, tapi warga binaan, orang yang dibina, ya. Nah, ini yang harus kita ketengahkan, dan metode dan strategi pembinaannya juga sudah ada. Tadi salah satunya hambatannya adalah yang kita bicarakan, sedikitnya lapas itu, jumlah lapas itu juga terlalu sedikit, sehingga seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kris tadi, ya, bahwa menjadi kesumpekan di satu kota, ya. Di lapas juga begitu, ya. Saya juga lihat ada lapas yang orang tidurnya gantian begitu, ya. Jadi kalau pagi dia yang tidur, malam lalu ada yang tidur pakai ayunan gendongan begitu, ya. Itu juga sangat sedih, ya. Nah, bagaimana mau terjadi pembinaan fisik dan mental dalam hal ini? Nah, ini kita harapkan ke depan. Saya di awal ingin mengatakan bahwa tadi juga saya katakan bahwa mereka itu bukan tinja dari kuda gitu, apalagi tinja dari kuda yang sakit, gitu ya kan, biasanya dimisalkan itu penjahat itu seperti itu, gitu ya. Bukan, tapi dia warga binaan. Nah, ini yang kita ingin ambilkan, dan saya pikir upaya ke arah sana seringkali dilakukan oleh Menteri Kehakiman, ya, tapi terbentur juga dengan jumlah dana, ya. Belum lagi kalau yang terbakar, ya. Belum lagi banyak sekali ini selalu, kalau di Eropa orang justru senang barangkali kalau ditinggal di lapas, ya, karena nyaman gitu, kayak tempat kos-kosan, ya, karena mereka penghasilannya juga besar. Tapi di negara berkembang atau negara-negara yang belum maju seperti di El Salvador, ya, di negara-negara Amerika Selatan itu keadaannya lebih rumit lagi, ya. Nah, ini yang kita jangan sampai, karena peraturan perundang-undangan sudah cukup, ada profesionalitas dari para pegawai lapas itu sudah profesional, ya. Kemudian juga tadi sarana prasarana. Polisi juga kesulitan untuk satu kasus perkara itu 300.000 gitu dulu. Itu sekarang mungkin naik sedikit, ya. Kecil sekali. Padahal wilayah untuk mengurus itu banyak sekali, gitu, ya. Jadi ini yang juga masalah keuangan semacam ini. Pasti masyarakat dan budaya itu sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap apa yang kita obrolkan hari ini menjadi penyeimbang, gitu, ya, dari perilaku-perilaku yang selama ini, ya. Kita tahu bahwa kejahatan itu selalu di depan penegak hukum, gitu. Dan kita selalu mengejar, ya, teori-teori dan sebagainya itu untuk bisa, dan itu jadi seperti itu, ya. Crime does not pay, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Yasmil atas sharing yang telah diantarkan pada pagi hari ini. Dan sebagaimana tadi saya membaca juga dalam kolom chatting yang kita dapati pada pagi hari ini, antaranya Ibu Emi Barokah menyampaikan bahwa yang disampaikan oleh Pak Yasmil pada pagi hari ini memperkaya wawasan kita semuanya, bahwa inilah sisi lain daripada kebaikan, ya. Di balik kebaikan ada juga kejahatan yang merupakan sebuah realita yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Dan bagaimana pula kita bisa mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita semuanya, tidak saja kita melakukan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, berbuat baik kepada orang tua, keluarga, sahabat, dan sebagainya. Namun Allah memerintahkan juga kepada kita amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Nah, kalau seandainya setiap diri kita melaksanakan hal ini penuh komitmen dan konsisten, ya, dan kemudian memperhatikan bahwa sesungguhnya yang menjadi tanggung jawab kita bukan hanya diri kita pribadi, bukan hanya keluarga kita, tapi termasuk juga orang-orang yang berada di seputar kita, yang berada di jalan-jalan, itu tanggung jawab kita semua sesungguhnya, ya. Bukan hanya diri kita, bahwa bagaimana interaksi kehidupan kita secara vertikal kepada Allah, kemudian secara horizontal kepada seluruh elemen masyarakat yang merupakan stakeholder kita. Sebetulnya pada setiap elemen itu ada tanggung jawab kita pula sebetulnya terhadap mereka.
Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya, kita sama-sama berjuang ya di dalam komunitas ini, kita berupaya menjadi oksigen ya, dan kita berupaya pelita sekecil apapun pelita yang kita nyalakan, mudah-mudahan hal itu paling tidak menerangi diri kita sendiri, kemudian terdapat secercah cahayanya semakin kuat, semakin meluas pula kepada orang-orang yang lebih luas lagi radius di seputar kita, dan mudah-mudahan kita bersama-sama bisa dengan mata rantai, apalagi 1.000 orang lebih yang berada dalam komunitas ngaji bareng online ini, kalau seandainya setiap diri kita menjadi sumber-sumber cahaya kebaikan, maka insya Allah lambat laun akan menjadi teranglah pula alam dunia yang sangat kita cintai ini. Terima kasih Pak Yasmil atas apa yang telah disampaikan pada hari ini, dan juga kepada Bapak dan Ibu yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sehingga membuat acara kita ini menjadi lebih indah, lebih lengkap, dan warna-warninya menjadi sebuah keindahan mozaik yang teristimewa bagi kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Yasmil menjadi ilmu yang barokah bagi kita semuanya, dan semakin kita meningkatkan kewaspadaan bahwa kejahatan itu sendiri berkembang. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dijauhkan dari segala wabah dan musibah, termasuk perbuatan-perbuatan kriminal daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Dan kepada Pak Yasmil, semoga Allah limpahkan pahala berlipat ganda, dan salam buat keluarga Pak Yasmil dan seluruh keluarga Rajab ya, telah memperkaya khazanah kita pada pagi hari ini. Dan baiklah Bapak dan Ibu, kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama kita mengikuti doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Taslim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Prof. Suharyadi, Pak Yasmil. Peluang untuk kita semuanya berbuat baik di balik kebaikan-kebaikan para hadirin hadirat yang di sini. Ternyata masih banyak yang dilakukan oleh Bunda Ratu. Itu tahun sekian saya juga ikutan sampai di Lapas Andi, sampai saya Lapas Kedung Pane, Lapas Bulu. Itu ternyata masih banyak yang perlu perhatian kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sumbang sih lah, kontribusi kepada mereka yang membutuhkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa adimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hanya Engkaulah ya Allah yang mampu menanamkan kepedulian, menanamkan kasih sayang di dalam hati kami yang paling dalam. Hanya Engkau ya Rabb, ya Sami, ya Basir. Engkau berikan kami pendengaran, melihat di balik apa yang kami dengar, masih ada jeritan saudara-saudara kami yang ada di lapas maupun yang ada di Engkau ya Allah. Bimbinglah kami jadi hamba-Mu yang peduli kepada sesama untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Limpahkan karunia nikmat hidayah-Mu ya Rabb, ya Wahhab ya Razzaq, agar kami mampu berbagi, agar kami mampu untuk menyisihkan untuk mereka yang membutuhkan. Ya Allah ya Rabb, hanya Engkau ya Allah, bimbinglah langkah kami menuju jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqna wa nabiyina wa hifdha sayyidil mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasan, Prof. Suharyadi, Pak Yasmil, Bunda Ratu, semuanya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.